Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai simpangan rata-rata pada bab statistika. Baik, kita akan melanjutkan materi mengenai statistika pada hari ini mengenai simpangan rata-rata atau mean deviation. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengetahui apa itu simpangan rata-rata data tunggal, kemudian data berkelompok, serta dapat menyelesaikan masalah yang mengenai simpangan rata-rata data tunggal maupun data berkelompok. Nah, apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah setiap datum, simpangan rata-rata pada setiap datum terhadap min-nya atau rata-ratanya. Jadi di sini jelas di situ ada kata rata-rata, sehingga materi prasyarat kita yaitu peserta didik harus menguasai apa itu rata-rata data tunggal, kemudian rata-rata berkelompok. Tentunya untuk mengetahui rata-rata berkelompok, peserta didik harus tahu apa nilai tengah dari data berkelompok. Baik, lanjut. Nah, kita akan masuk ke rumus menentukan simpangan rata-rata data tunggal. Jadi simpangan rata-rata pada data tunggal yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, nilai mutlak XI atau nilai mutlak setiap datum dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Misalkan ada contoh seperti ini, tentukan simpangan rata-rata dari data 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8. Untuk mengetahui simpangan rata-ratanya, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa rata-ratanya. Jadi hitung dulu min-nya ya. Yang pertama adalah hitung dulu min-nya atau rata-ratanya. Min pada data tunggal dijumlahkan secara keseluruhan datum-datumnya, kemudian dibagi dengan banyaknya datum. Berapa datanya di sini? Datanya ada 7. Sehingga ketika dijumlahkan ini hasilnya sama dengan 35 dibagi banyaknya data ada 7, 35 dibagi 7 sama dengan 5. Nah, setelah diketahui rata-ratanya, sekarang kita sudah bisa mencari simpangan rata-ratanya. Rumus simpangan rata-rata yaitu sigma I dari 1 sampai N, nilai mutlak XI dikurangi rata-rata dibagi N. Jadi kita cari dulu nilai ini. Nilainya XI dikurangi rata-rata. Rata-ratanya sudah diketahui, rata-ratanya adalah 5. Jadi XI dikurangi rata-rata. Pertama yaitu 3 dulu. 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 sama dengan minus 2. Kemudian dinilai mutlakan. Ingat pelajaran kelas 1 nilai mutlak semuanya bernilai positif. Jadi nilai mutlak minus 2 itu sama dengan 2. Nilai mutlak 2 juga sama dengan 2. Ya, kemudian yang kedua 4. 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 sama dengan minus 1. Nilai mutlak dari minus 1 sama dengan 1. Lanjut, kita ke datum ketiga, yaitu masih dengan 4 ya. Jadi 4 dikurangi 5, nilai mutlaknya adalah nilai mutlaknya adalah 1. Lanjut, datum keempat dan datum kelima sama ya. Sama-sama 5, jadi di situ 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nilai mutlak 0 sama dengan 0. Lanjut, datum ke-6, 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Nilai mutlak 1 ya, 1. Kemudian 8 dikurang 5, nilai mutlaknya itu adalah 3. Jadi perhatikan di sini, minus 1 dengan positif 1 sama-sama nilainya 1. Karena rumusnya di sini adalah
menggunakan notasi sigma, artinya ini dijumlahkan. Ya, ini semua dijumlahkan. Notasi sigma artinya jumlah secara keseluruhannya ya. Jadi 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 3. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 7. Berapa jumlahnya? 8. 8 dibagi 7 sama dengan 1,14. Bagaimana? Dipahami? Jadi yang pertama adalah langkah awalnya ya, cari dulu rata-ratanya. Setelah dicari rata-ratanya, maka yang kedua adalah jumlah dari seluruh datum dikurangi dengan rata-rata. Nah, baru bisa diketahui berapa simpangan rata-ratanya. Dipahami ya? Untuk soal selanjutnya, misalkan ada yang ingin ikut berpartisipasi dalam menjawab, bisa ya angkat tangannya. Oke, kita lihat dulu. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 seperti ini. Tentukan simpangan rata-rata dari data 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Ada yang bisa kira-kira bergabung dengan saya di sini dari Studio 1 untuk menjawab? Ada? Oke, mungkin malu-malu ya. Kita coba ya. Jadi yang paling pertama adalah cari dulu rata-ratanya. Yaitu cara yang paling pertama adalah cari dulu rata-ratanya. Jadi rata-ratanya, hitung dulu ini rata-rata dari data ini. Ya, rata-ratanya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 dibagi. Kita bagi dengan banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Jadi dibagi 8. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Untuk mempermudah, biasanya saya jadikan penjumlahan 10. 5 tambah 5, 10. Kemudian 6 ditambah 4, 10. Jadi sudah 20 ya. Kemudian ini 6 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 10 juga. Berarti tambah 2 berarti 32 dibagi 8. Nah, berapa 32 dibagi 8? 32 dibagi 8 adalah 4. Oke. Nah, setelah diketahui rata-ratanya, maka kita sudah bisa masuk ke simpangan rata-ratanya. Rumusnya simpangan rata-rata adalah ini lagi. Jadi, pertama kita cari nilai mutlaknya. Ya, jadi kita cari 1 dikurang 4. Kemudian 2 dikurang 4. Lanjut 3 dikurang 4. Lanjut 4 dikurang 4. 5 dikurang 4. 2 kali ya. 5 dikurang 4. 6 dikurang 4 sebanyak 2 kali juga. Oke. 1 dikurang 4 sama dengan minus 3. Jadi siapa tahu ada di antara kalian yang mau cari, memang juga silahkan dicari ya. Kalau sudah ditahu jawabannya bisa ditulis di kolom chatnya ya. Kemudian ini ada nilai mutlaknya ya. Ingat, nilai mutlak selalu bernilai positif, berarti hasilnya nilai positif. Jadi di sini 3. Lanjut di sini minus 2. Kemudian di sini minus 1. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nilai mutlak 0 sama dengan
0. Lanjut, 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian 5 dikurangi, tetap 1 juga sini ya. Di sini 2. Sini juga 2. Oke, selanjutnya berapa nilainya ini? 3 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Tambah 1, 6. 7, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. Berarti jumlahnya sigma ya. Kalau sigma itu artinya penjumlahannya, jumlahnya semua. Jadi simpangan rata-ratanya 12 dibagi 8. Berapa 12 dibagi 8? 1,5. Ya. Jadi simpangan rata-rata pada data ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 adalah 1,5. Bagaimana? Mudah ya? Jadi ingat, sigma itu berarti hasil penjumlahannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Kalau begitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke simpangan rata-rata pada data berkelompok. Oke. Ini rumus menentukan simpangan rata-rata data berkelompok. Jadi SR sama dengan sigma I dari 1 sampai N, FI frekuensinya kali nilai mutlak XI. Ingat, XI pada data berkelompok itu berarti nilai tengah setiap kelas ya. Nilai tengah pada kelas dikurangi rata-rata per semua jumlah frekuensinya. Ya, jadi artinya nanti ada kolom-kolom tambahan untuk mempermudah kita mencari nilai SR-nya. Jadi contoh misalkan, contoh 3, tentukan simpangan rata-rata untuk data berat badan sekelompok siswa yang disajikan pada tabel berikut. Nah, ini ada tabelnya. Ya, tabelnya seperti ini, ada berat badan dan frekuensi. Lanjut. Maka untuk mencari simpangan rata-ratanya ini rumusnya ya. Ini rumusnya SR sama dengan ini, masih yang tadi yang awal. Nah, di sini ada rata-rata, maka cari dulu rata-ratanya. Bagaimana rumus rata-rata? Rumus rata-rata adalah sigma I dari 1 sampai N FI dikali XI. XI itu adalah nilai tengah dibagi dengan jumlahnya semua. Jumlah semua frekuensinya ya. Nah, jadi yang paling pertama adalah kita cari buat kolom, 2 kolom baru. Kolom pertama adalah kolom XI atau nilai tengah. Kolom kedua adalah FI kali XI. Jadi buat 2 kolom. Kolom XI dengan FI kali XI. XI nilai tengah. Nilai tengah ya. Nilai tengahnya, mencari nilai tengahnya. Ya sudah ditahu ya, kalau nilai tengah itu caranya ada beberapa cara. Caranya yaitu salah satunya 31 ditambah 36, tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas. Batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Batas bawah ya. Atau bisa juga secara manual. Cara manualnya seperti apa? Ini kan jangkauannya ada 6 ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Berarti tengah-tengahnya dibagi 2. Karena titik tengah berarti 22, berarti ada nanti koma 5. Yang di sini koma 5. 31, 32, 33, 33,5. Kemudian 37 sampai 42, 37, 38, 39, 39,2. Begitu seterusnya. Setelah itu cari perkaliannya. FI dikali XI. FI-nya 4
kali 33,5 sama dengan 134. Ya, 134. Nah, perhatikan rumusnya di sini. Perhatikan rumusnya. Yang ini ya. Menggunakan sigma. Berarti harus dijumlahkan hasil kali antara frekuensi setiap kelas dikali dengan nilai tengah setiap kelas ada, sehingga dihasilkan beberapa FI kali XI itu dijumlahkan ya, hasilnya sama dengan 2533. Kemudian jumlah total FI-nya yaitu 50. Kemudian dibagi, hasilnya sama dengan 50,66. Ya, gitu ya. Jadi untuk mencari rata-rata ada dua kolom lagi yang digunakan untuk membantu. Pertama, kolom nilai tengah, yang kedua adalah perkalian antara frekuensi dikali dengan nilai tengah. Kita lanjut. Kita masuk ke, setelah tahu rata-ratanya, kita masuk ke SR-nya. Nah, SR ini rumusnya adalah sigma I dari 1 sampai N FI kali nilai mutlak XI dikurangi rata-rata dibagi dengan jumlah frekuensinya, total frekuensinya. Jadi ada lagi ada lagi kolom yang harus dicari, yaitu kolom nilai mutlak XI dikurangi rata-rata. Kemudian kolom yang keduanya yaitu perkalian antara frekuensi dikali nilai mutlak XI dikurangi rata-rata. Jadi seperti ini ya. Muncul kolom yang lain. Ya, jadi muncul kolom yang lain. Jadi sudah ada 4 tambahan kolom. Jadi sudah ada 4 tambahan kolom ya. Jadi begini, untuk mencari ini caranya adalah 30 untuk yang kelas pertama kita cari dulu kelas pertamanya. Kelas pertamanya adalah 3 nilai mutlak 33,5. Kemudian dikurangi rata-rata. Berapa rata-ratanya? 50,66. Berapa itu? 33,5 dikurangi 50,66, nilainya adalah minus 17,16. Minus 17,16 ini jika dinilai mutlakan maka hasilnya menjadi positif. Jadi hasilnya nanti 17,16. Jadi ini ya, untuk mengetahui yang ini kolom kelima, maka caranya seperti di atas. Itu juga yang digunakan seterusnya ke bawah. Kemudian lanjut kolom terakhir. Kolom terakhir itu adalah FI dikali kolom kelima. Berapa FI-nya yang ini ya, kolom kedua? Berarti 4 dikali 17,16. Berapa 4 kali 17,16? Yaitu 68,64 ya, sampai seterusnya. Ya, sudah didapat ya, 68,64, kemudian 66,96. Lanjut. Setelah itu sekarang terakhir, sentuhan terakhir, kita sudah bisa mencari nilai SR-nya. Ya, jadi ini ya, tersisalah 2. Setelah ditambah tadi beberapa kolomnya, tersisalah 2 yang akan digunakan nantinya. Jadi SR sama dengan jika ingin menghafal suatu rumus, maka baiknya ditulis berulang-ulang. Jadi nanti akan ingat sendiri ya. Jadi pada yang bagian atas berarti kolom yang ini ya. Ingat ada sigmanya, berarti jumlah totalnya. Jumlah totalnya tadi ini dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 didapat jumlahnya. Berapa jumlahnya? 364,08.
ya. Kemudian yang di bawah juga ada sigma. Oh, berarti jumlahnya. Berapa jumlahnya? Ada 50. Itulah nanti yang disubstitusikan masuk. Jadi didapat 364,08 dibagi 50. Hasilnya sama dengan 7,2816. Ya, 7,2816. Atau kalau jika ingin disederhanakan lagi, biasanya 2 angka di belakang koma ya. Biasanya 2 angka di belakang koma, maka 7,28. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Bagaimana? Jadi supaya memudahkan tadi di awal buat dulu, supaya memudahkan tadi maka buat beberapa kolom dulu ya. Kolomnya yang pertama dari berat badan, kelasnya, kemudian frekuensinya, kemudian tambah lagi nilai tengahnya, kemudian kalikan antara nilai tengah dengan frekuensi, setelah itu nilai mutlaknya, dan terakhir perkalian nilai mutlak dengan frekuensinya, maka didapat nilai SR-nya. Ya, begitu ya. Jadi total ada 6 kolom yang terbentuk terakhir. Ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka peserta didik sekalian bisa berlatih ya. Bisa berlatih di kelasnya masing-masing, bisa kerjasama dengan temannya, kemudian bisa juga bertanya jika ada pertanyaan, bisa bertanya di guru pendampingnya. Nah, ini adalah soalnya ya, bisa kalian screenshot dulu atau tulis atau foto dulu. Tentukan simpangan rata-rata untuk nilai penilaian harian matematika pada materi statistika pada tabel berikut. Jadi berapa simpangan rata-ratanya? Itu tadi, cari frekuensinya sudah ada, nilai tengahnya, perkaliannya, nilai mutlaknya, perkalian frekuensi dengan nilai mutlak. Cari rata-ratanya. Oke? Bagaimana? Paham ya? Paham ya? Jadi perlu diketahui bahwa pada simpangan rata-rata ini kita menggunakan nilai mutlak. Tujuannya untuk apa? Tujuan nilai mutlak digunakan yaitu kalau misalkan ada tanda negatif, nanti jangan sampai hasilnya nanti akan menjadi 0 apabila dijumlahkan semuanya kalau ada nilai negatifnya ya. Makanya supaya menghindari nilai 0 itu, maka diberikan tanda nilai mutlak. Sayangnya nilai mutlak itu bisa mengubah sangat ekstrim, misalkan -3 berubah menjadi +3, dari -5 yang rendah menjadi lebih tinggi jadi 5, sehingga beberapa perhitungan statistika tidak menggunakan simpangan rata-rata. Tapi ada kasus juga menggunakan simpangan rata-rata. Oke. Terima kasih atas perhatian peserta didik SMA Sulawesi Selatan. Terima kasih, semoga dipahami. Sampai ketemu pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.